Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhati Sulaiman, NPM 033321111073. Saya mahasiswa dari Universitas Hairun Ternate, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang komunikasi efektif menurut para ahli, unsur-unsur komunikasi dan tujuan dan manfaat komunikasi dalam pendidikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Komunikasi Efektif dalam Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nurhamsah Mahmud, SPD, MPD. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu komunikasi efektif menurut para ahli. Menurut Muhammad tahun 2002 menyatakan komunikasi adalah peristiwa sosial, peristiwa yang terjadi ketika manusia berinteraksi dengan manusia yang lain. Kemudian menurut Dance tahun 1967 mengartikan komunikasi dalam kerangka psikologi behaviorisme sebagai usaha menimbulkan respon melalui lambang-lambang verbal ketika lambang-lambang verbal tersebut bertindak sebagai stimuli. Yang ketiga, menurut Hofland, Janis, dan Kelly, komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Kemudian kita masuk pada unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi yang pertama yaitu ada komunikator. Komunikator merupakan pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki inisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau interaksi. Komunikator tidak hanya berperan sebagai pengirim pesan saja, akan tetapi juga memberikan sebuah respon atau tanggapan dan menjawab dari proses komunikasi yang sedang berlangsung, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Unsur yang kedua yaitu pesan atau informasi. Pesan atau informasi merupakan keseluruhan apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan bisa berupa sebuah kata-kata, tulisan, gambaran, atau sebuah perantara lainnya. Pesan ini mempunyai inti, yaitu mengarah pada usaha untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain. Inti pesan akan selalu mengarah kepada tujuan akhir komunikasi tersebut. Unsur yang ketiga yaitu komunikan atau receiver. Komunikan adalah sebutan bagi orang yang menerima pesan atau berita yang disampaikan oleh komunikator. Komunikan dapat terdiri dari satu orang atau lebih dan bisa pula dalam bentuk kelompok. Dalam sebuah proses komunikasi, komunikasi merupakan elemen penting karena dialah yang menjadi sasaran komunikasi dan bertanggung jawab untuk bisa mengerti pesan yang disampaikan dengan baik dan benar. Kemudian unsur yang keempat yaitu umpan balik atau feedback. Umpan balik biasa diartikan sebagai jawaban komunikan atas pesan yang diberikan oleh komunikator kepadanya. Pada komunikasi yang dinamis, komunikator dan komunikan akan terus-menerus bertukar peran. Yang terakhir yaitu dampak atau efek. Dampak adalah efek perbedaan yang dialami oleh komunikan sebelum dan sesudah menerima pesan. Apabila sikap dan tingkah laku komunikan berubah sesuai dengan isi pesan, maka komunikator telah berhasil dengan baik. Kemudian selanjutnya ada tujuan dan manfaat komunikasi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi sendiri yaitu dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam memberikan penjelasan dan pemahaman atas materi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Bahkan interaksi yang dibangun dalam proses pembelajaran akan lebih dinamis dengan melibatkan semua individu yang terlihat di dalamnya. Yang kedua yaitu manfaat komunikasi. Manfaat dari komunikasi yaitu dapat menyampaikan dan memperluas suatu ide dan pikiran yang dimiliki seseorang kepada orang lain, sehingga orang lain mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan tersebut. Baik, sekian materi yang saya dapat bawakan kali ini.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.